Ya, siapa sih yang nggak tahu sama mobil yang ada di samping gue ini? Yes, ini adalah Toyota Avanza Veloz yang sebenarnya sudah ada pada sejak tahun 2021. Ya mungkin kalian berargumen, Veloz kan namanya udah cukup lama di Indonesia dari 2012. Nah, akan gue jelaskan di video ini dan apa sih bedanya dengan Veloz yang pernah diperkenalkan pada tahun 2021 lalu. So, simak video ini sampai habis. Ya, kenapa gue bilang kalau kalian nggak salah? Misalnya kalau kalian bilang Veloz kan udah ada semenjak tahun 2012 silam. Ya, Veloz sebenarnya ya memang namanya itu udah digunakan oleh Toyota semenjak tahun 2012. Tapi untuk tipe tertinggi dari Toyota Avanza. Kalau Avanza kan dulu ada tipe E, tipe G, dan tipe S kalau untuk generasi pertama. Kalau generasi keduanya, ya memang masih ada tipe S. Tapi ada terlengkap lagi yaitu Toyota Avanza tipe Veloz. Nah, semenjak tahun 2021, Avanza menggunakan tipenya sendiri, yaitu ada G dan juga ada E ya. Sementara untuk Veloz itu digunakan untuk mobil yang berbeda jika dibandingkan dengan Toyota Avanza. Jadi sekarang jadi dua mobil yang berbeda. Nah, kalian bisa lihat misalnya bedanya di mana dari desain depan ya. Kalau Avanza itu kan lampunya kecil ya di depan sini, sementara kalau Veloz itu lampunya lebih besar. Dan tadi semenjak awal video gue ada bilang, apa sih bedanya semenjak Veloz ini diperkenalkan tahun 2021, yaitu ada pada mesinnya. Tahun 2025 lalu, pada pagelaran Jakarta Auto Week, Toyota Astra Motor memperkenalkan ini, Toyota Veloz Hybrid, yang merupakan kendaraan hybrid pertama di kelasnya. Ya mungkin kalian berargumen kan ada pabrikan S yang udah pakai hybrid duluan, yaitu adalah mild hybrid. Sementara kalau yang dipakai di Toyota Avanza Veloz ini adalah hybrid yang benar-benar bisa support electric mode untuk mobilnya. Ya, secara desain ya tadi gue bilang depannya dibandingkan Avanza dia beda ya. Kalau Avanza lampunya lebih kecil, ini lampunya lebih besar. Terus juga grillnya itu juga beda banget jika dibandingkan dengan Toyota Avanza. Sampingnya juga dia beda. Tapi lekukan bodinya kurang lebih sama jika dibandingkan dengan Toyota Avanza. Dimensinya sendiri panjangnya ada di 4,5 meteran, lebarnya tuh ada di 1,7 meteran, tingginya juga di 1,7 meteran. Nah, untuk desain belakangnya sendiri ya masih sama dengan Toyota Veloz yang ada sebelumnya, tapi sekarang ditambahkan emblem HEV atau yang melambangkan kendaraan hybrid dari Toyota. Ya, tapi secara overall desain nggak ada beda, tapi sekarang mungkin untuk Veloz ini diberikan body kit modelista yang membedakannya itu ada aksen-aksen hitam baik dari depan, samping, dan juga belakang. Dan ada chrome yang diganti dengan warna gunmetal finish. Jadinya mobil ini kelihatan jadi lebih gagah. Ya gitu, masuk interior, overall dia masih punya desain interior yang sama jika dibandingkan dengan Veloz yang non-hybrid ya. Bahan dashboardnya masih sama, dia masih pakai bahan plastik keras seperti ini. Terus juga door trim juga sama, tapi bagus ya untuk door trim ya, dia ada aksen soft touch untuk senter tangannya atau soft paddingnya. Dan kalau misalnya kita ngelihat sisi bawah dashboardnya itu ada soft touch juga dan ada emboss Veloz di sini yang menambah kesan mewah juga ya. Tapi kalau kita lihat overall interiornya itu udah hampir nggak ada aksen-aksen terang di sini. Jadi semua aksennya dibikin warna gelap, even untuk bezel yang di samping sini nih, yang untuk konsol tengah itu dibikin warna gunmetal finish. Kebanyakan kalau mobil-mobil sekelasnya tuh dikasih warna silver, warna terang gitu ya. Tapi di sini dikasih warna yang lebih gelap. Begitu juga kisi-kisi AC-nya juga dikasih aksen warna gunmetal finish juga. Ini mungkin supaya mobil ini lebih durable kalau misalnya dipakai dalam jangka panjang. Jadi warna interiornya itu tidak cepat terlihat kotor. Untuk joknya juga dia bahannya masih fabric, tapi ada aksen kulit sedikit di pinggirnya. Jadi half leather half fabric. Terus juga dan juga untuk jok belakangnya dia bahannya sama ya, jadi half leather half fabric juga. Udah ada armrest, tapi meskipun armrestnya belum dilengkapi dengan cup holder masih tetap berguna kalau misalnya kita pakai duduk di tengah ya. Untuk ruangnya sendiri tinggi gue 182 cm, headroom dan legroom dia juga masih memadai. Jadi untuk jalanan jauh gue mungkin nggak akan capek kalau misalnya duduk di tengah. Tapi untuk footroomnya itu hampir nggak ada karena memang di bawah sini tuh ada lantainya di depan penumpang belakang tuh agak naik ya. Sorry, penumpang tengah itu agak naik.
Jadi misalnya kita mau taruh kaki di bawah jok penumpang depan dan juga pengemudi, itu nggak bisa. Tapi yang gue kagumin dari interior Veloz ini maupun Avanza ya, yaitu pada penempatan kisi-kisi AC double blowernya. Rata-rata kalau di kelasnya tuh masih ada yang pakai bonggol besar yang mungkin udah outdated ya. Tapi di Avanza Veloz ini itu ditempatkan di plafon atas dan seakan-akan seperti menyatu. Ini rapi sih, meskipun memang untuk bahan kisi-kisinya itu harusnya bisa lebih baik lagi. Tapi nggak apa-apa, untuk penempatan kisi-kisinya udah tepat. Mungkin bahannya aja mungkin nanti ada major facelift bisa diperbaiki lagi. Terus juga untuk entertainment screen di tengah sini juga sudah ada untuk memanjakan penumpang tengah dan juga penumpang belakang. Terus untuk di tengah sendiri sudah ada USB A port sebanyak 2 buah. Dia belum USB Type-C port ya, masih USB A port. Dan berbicara soal screen, untuk di depan sini, dia entertainment screen-nya juga masih sama. Ukurannya di 10 inci dan sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Terus untuk instrumen clusternya, dia juga sudah full digital, bagus, terlihat modern. AC-nya dia juga sudah auto climate control. Dan yang membedakan di sini adalah dia untuk tombol nyalain mesin ya, start stop engine ya, dia dikasih warna biru sekarang. Kalau Veloz yang lama itu kan masih pakai warna hitam. Kalau di sini udah pakai warna biru dan ada aksen chrome di pinggir sini. Terus juga di tengah sini ada wireless charger dan juga electronic parking brake yang sudah dilengkapi dengan auto hold. Nah, sekarang kita mau ngerasain nih hal pembeda terbesar antara Veloz non-hybrid atau Veloz yang sudah ada tadi tahun 2021 dengan Veloz hybrid ini. Yuk, sekarang kita coba. Ya, sekarang kita langsung aja OTW bareng Toyota Veloz Q Hybrid Modelisa TSS yang merupakan tipe paling tinggi dari semua trim Veloz hybrid. Nah, untuk mesin sendiri dia pakai mesin 1500 cc, masih sama dengan yang digunakan di Toyota Veloz non-hybrid. Tenaga sendiri itu maksimal ada di 90 PS dan torsinya di 121 Nm. Sementara untuk yang motor listriknya itu ada di angka 80 PS dan torsinya di 141 Nm. Tapi untuk output maksimum ya, dia nggak bisa dijumlahkan serta-merta jadi 170-an PS misalnya. Untuk power maksimumnya, untuk outputnya sendiri itu ada di angka 111 PS. Ya, mungkin kalian bertanya, kenapa nggak bisa dijumlahkan? Ya mungkin dari sini jelas kalau misalnya memang untuk mengejar kenyamanan, karena penambahan sistem hybrid ini itu berdampak kerasa banget untuk kehalusan mesinnya. Kalau misalnya mungkin yang Veloz yang non-hybrid dulu kerasa mungkin awalannya itu agak nyentak ya. Tapi kalau di Veloz yang non-hybrid ini itu kerasa dia lebih halus untuk akselerasi awal. Ini berguna banget. Selain untuk irit-iritan, kehalusannya juga jadi lebih baik sekarang. Karakter mesinnya tuh lebih bisa bikin penumpangnya itu nggak kaget waktu naik Veloz. Tapi untuk power sendiri dia juga nggak kaleng-kaleng. Di sini juga ada power mode yang bikin akselerasinya itu jadi lebih halus power delivery-nya. Tapi kerasa banget itu di bawahnya dia ngandalin motor listriknya waktu berakselerasi. Kerasa kalau misalnya dia itu instan powernya. Tapi gitu udah putaran atas, akhirnya mesinnya yang bermain di situ gitu. Terus untuk baterai sendiri dia kapasitas 0,7 kWh, yang dimana membuat mobil ini adalah mobil pertama yang bisa full electric mode di kelasnya. Tapi kalau untuk iritannya, ya memang belum ada yang mengetes panjang mobil ini. Kita juga belum ngetes panjang, jadinya. Tapi kita berkaca saja sama mesin mobil ini yang sudah digunakan di Toyota Yaris Cross. Kemarin salah satu kru kita yaitu Nanda itu sempat megang Toyota Yaris Cross. Waktu dia pakai untuk rute tol itu bisa sampai 1/34 km per liter. Sementara kalau kombinasi di 1/28. Dan dengan kapasitas tangki yang ada di 40-an liter, gue yakin sih mobil ini bisa berjalan sejauh 1000-an kilometer atau mendekati 1000-an kilometer gitu. Jadi memang fokus utamanya itu di irit-iritan dan udah support EV mode. Jadi di sini sebelah kanan ini ada tombol EV mode yang dimana kalau misalnya kita mau pakai EV mode gitu ya, yang mesin sama sekali nggak nyala, itu kalian bisa tekan tombol di sini. Misalnya kalian pengen keluar dari parkiran, misalnya males buang-buang bensin, bisa langsung nyalain EV mode-nya ini. Tapi memang EV mode ini hanya bisa bekerja kalau misalnya baterai yang ada itu cukup. Kalau misalnya baterai udah nggak cukup, dia akan kembali lagi ke mesin bensinnya. Tapi waktu kembali ke mesin bensinnya, biasanya kan mobil hybrid memang RPM-nya agak tinggi ya.
Jadi ngisinya juga jadi lumayan cepat gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu lama. Dan soal suspensi semua dia masih sama ya dengan Toyota Veloz yang sebelumnya. Meskipun ada tambahan baterai di sini, tapi dia tidak bikin mobil ini jadi ngayun. Karena biasanya kan baterai itu lumayan berat ya, dan cukup menambah beban yang signifikan ke mobil. Tapi di sini nggak berasa. Ini di depan kita ada speed bumps, kita coba sekarang ya. Ini kebetulan kita lagi Toyota Driving Experience, dan ya bantingannya memang agak stiff, tapi bukan yang bikin kita jadi pegel. Jadi ini bantingannya masih kerasa halus, tapi memang jika dibandingkan dengan rival-rivalnya di kelasnya, dia bukan yang ternyaman. Mungkin Toyota juga memikirkan durabilitas, jadi biasanya kan kalau mobil yang suspensinya nyaman, itu kaki-kakinya akan lebih cepat maintenance ya, lebih periode maintenance untuk kaki-kaki itu akan lebih cepat datangnya jika dibandingkan mobil yang karakteristiknya lebih stiff. Mungkin dilihat dari situ juga. Tapi kalau misalnya kalian cari mobil yang nyaman, ya masih ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik dari Toyota Veloz ini. Terus juga untuk handling dia juga masih sama, karena ini sebuah MPV, otomatis kita tidak bisa expect mobil ini punya handling yang fun ya. Tapi bukan berarti mobil ini body roll-nya itu yang bikin misalnya penumpangnya mual gitu ya. Enggak, tapi memang sebagai pengemudi kita tidak bisa terpuaskan lah dengan karakteristik handling dari Toyota Veloz Hybrid ini. Terus juga kalau lewatin potholes atau lubang gitu ya masih agak kerasa harshnya ya. Tadi lewat speed bumps nggak ada masalah, tapi kalau misalnya lewat potholes, kecepatannya agak tinggi, itulah kerasa harsh. Tapi kalau misalnya kita lewatin biasa, kecepatan yang biasa kita lewatin untuk misalnya lagi sedang melewati jalanan jelek, ini masih cukup oke. Terus juga kalau buat akselerasi, mobil ini karakteristiknya juga nggak ngejambak. Awalnya agak ngejambak karena memang waktu awal dia mengandalkan motor listriknya ya, tapi gitu di atas memang yang lebih main tuh mau mesin konvensionalnya yang berkapasitas 1500 cc. Jadinya ya pas tuh awalnya dia kerasa banget kick in ya, tapi gitu di atas ya ketika mesinnya kick in powernya gradual naik, tapi bukan yang langsung meledak-ledak gitu powernya, enggak. Tapi di sini kerasa kalau misalnya memang mesinnya itu kebantu sama motor listriknya. Overall ya, yang membedakan ya sebenarnya hanya mesinnya saja sih ya. Dia power delivery jadi lebih halus, terus juga keiritannya pastinya lebih irit jika dibandingkan dengan Veloz yang non hybrid. Nah, tapi yang paling kita suka sih penambahan sistem hybrid ini buat mobil ini powernya memang jadi lebih slightly improve jika dibandingkan dengan yang non hybrid. Tapi yang kami paling suka adalah mobil ini power delivery jadi lebih halus, dan untuk transmisi jadi juga beda jika dibandingkan dengan Veloz yang non hybrid. Kalau yang hybrid sekarang dia udah pakai eCVT, sementara kalau yang non hybrid kan pakai CVT biasa ya. Kalau ini emang CVT yang digunakan khusus untuk mobil hybrid. Dan nggak lupa juga karena ini tipe tertinggi, sistem ADAS-nya yang sudah ada paketnya yaitu Toyota Safety Sense itu juga hadir secara lengkap di sini. Dan ini juga ditingkatkan lagi. Kalau misalnya yang Veloz sebelumnya itu Toyota Safety Sense yang nggak ada adaptive cruise control, cuma lane keeping assist, terus juga cross traffic alert, terus juga emergency braking. Nah, kalau di sini itu sudah ditambahkan dengan adaptive cruise control. Ya, tadi setelah nyobain impresi berkendara, terus juga ngeliat fiturnya, setelah ngeliat overall desainnya juga dari Toyota Veloz Q Hybrid TSS Modelista ini, menurut kami mobil ini cocok banget untuk kalian yang misalnya jarak tempuhnya cukup tinggi, terus juga menempuh segala macam jenis jalanan, dari yang macet, dari yang kosong gitu ya, rute tol, tapi masih cari mobil yang durable dan juga irit. Menurut kami ini adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau ngelihat range harganya yang dimulai dari 299 juta rupiah untuk tipe V dan juga 390 juta rupiah untuk tipe yang teratas ini, menurut kami kalau misalnya kalian mau beli ini, kami menyarankan banget untuk kalian beli yang tipe V atau yang entry level ya, yang nggak sampai 300 jutaan, tepatnya di 299 juta rupiah. Karena itu lebih murah jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang sudah menembus 300 jutaan dan
mesinnya itu masih pakai mesin bahan bakar dalam biasa, belum ada mekanisme hybridnya. Dan kalau yang tipe V, belum nyampe 300 jutaan, tapi udah dapet mesin hybrid. Dan kalian tahu sendiri sistem hybridnya Toyota itu sepintar apa, durable apa, jadi nggak perlu ragu lagi. Tapi kalau misalnya yang tipe ini worth it aja karena mengingat mesinnya hybrid dan juga ada sel lengkap sekarang, udah ada pakai adaptive cruise control juga. Tapi ini misalnya kalau kalian punya spare duit lebih ya, kalau misalnya untuk value for money-nya jelas jauh lebih bagus yang tipe entry level. Oke, sekian review kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa kalian nggak like video ini? Subscribe ke YouTube channel kami, Obsessed to Wheels, dan nyalakan lonceng notifikasi pastinya. Dan main-main ke Instagram kami di Obsessed to Wheels. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang kami sudah memiliki website di otwindonesia.com. Di situ banyak banget berita otomotif terkini yang komprehensif. Dan kalian bisa membeli salah satunya Toyota Veloz Q Hybrid TSS ini, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang kami suka memiliki TikTok di OTW Indonesia, jadi make sure follow ya. Oke, sekian video ini, Gogo Pas Tobing, pamit dulu.